Baik, Assalamualaikum Pak Budiono. Waalaikumsalam ya Bu. Ya, sekarang coba mana Pak Budiono ini mana? Keluar ya? Iya Bu, ada Bu. Ada. Ya ini sinyal. Tolong Pak Budiono tuliskan dengan lengkap satu ayat surat Al-Nas. Satu ayat pertama, Qul a'udzu birabbin nas. Coba Bapak. Iya Bu. Ya, lengkap ya Pak dengan harkatnya. Ya Bu. Ini Bu. Qul a'udzu. Qul coba-coba maju dikit sini Pak. Tidak kelihatan Pak. Ke tengah sini. Nah, ya, angkat Ya, lagi, angkat sedikit lagi. Ke kul coba Pak, lebih barisnya, Pak. Oh siap. Ya, kurang zal, Bu. Zal tidak. zalnya tidak nampak ya. Ya, Ya Bu, tadi ketinggalan. Kul a'u ke atas lagi, Pak. atas tidak nampak, Pak. Kul a'udzu mana? Kul a'udzu birabbin nas. Betul ya, Bu? Jas? Zalnya mana, Pak? Zalnya. Terselip, terselip Bu di Di atas, selipnya. depan wawu kecil. Kul a'udzu zunya tuh yang ini ya di atas tuh ya. Ya Bu. Birabbin nas. Tuh alik B-nya tuh kok panjang itunya? Banyak itu pakai lep, Bu. Banyak binas. Iya, Pakai terpisah lep. itu. Iya. Sudah, Pak? Udah, Pak. Betul, Ya Pak. Bu. Ya, Ya, betul. ya, betul. Ya, baik. Lanjut ya, Pak ya. Ya Bu. Insya Allah sebelum asar kita selesai lah, Pak. Alhamdulillah insya Allah Bu. Amin. Iya, 3 lewat 11 menit sekarang. Baik, Pak. Pak siapa nih? Pak Budiono ya. Budiono. Nah, pertanyaan-pertanyaan pertama itu coba Bapak sebutkan ya atau jelaskan kira-kira pendekatan yang Bapak gunakan untuk memotivasi siswa yang kurang atau rendah minatnya terhadap mata pelajaran yang Bapak berikan. Kira-kira apa yang Bapak lakukan pendekatannya? Untuk siswa yang kurang dalam hal Ya, EQ Bu ya. ya bisa bisa saja IQ, bisa minatnya kurang terhadap mata pelajaran Bapak. Siap. Jelas dari segi nilainya ya terlihat kan? Ya, silakan Pak. eh Setelah si anak yang disebutkan tadi kita coba di dalam rombel yang bersama dengan teman-teman lain, di Hmm. sisi waktu lain, di sisi kesempatan yang lain, saya panggil anak tersebut, Bu, untuk diberikan masukan yang sekiranya mudah dia pahami tanpa terganggu oleh teman-teman yang lain yang sudah tahu lebih dahulu atau Ya, memahaminya. terus Kemudian saya beri pembelajaran-pembelajaran yang sifatnya dia lebih mudah untuk menyerapnya, mungkin dengan mengulas mengulas materi kemudian diberi bekal atau diberi tugas-tugas yang sekiranya memang mudah dia pahami tambahannya. udah, itu aja.
Siap, Bu. Kira. Ada lagi tambahan? Ya, tambahannya kemungkinan di sisi lain mohon bantuan kepada orang tua yang bersangkutan untuk lebih bisa mendampingi anaknya di rumah agar bisa eh, mengikuti tugas-tugas yang sudah diberikan sekolah, kemudian di rumah dibantu oleh orang tua. Itu solusi, Bu. Awasinya ya, Ya, mengulangi ya. iya, Bu. Ya, ya. Jadi itu yang Bapak lakukan, salah satunya pendekatan ketika menemukan anak yang kurang ya, Ya, minat Bu. terhadap mata pelajaran yang Bapak ajarkan atau Bapak berikan. Siap. Terus, bagaimana kira-kira apa langkah konkret yang dapat Bapak lakukan ya untuk yang bisa Bapak ambil untuk meningkatkan kualitas pengajaran? Meningkatkan kualitas pengajaran saya, Bu, ya, sebagai guru, Iya. ya. Hmm. Oke. Pertama, saya memang jujur harus benar-benar melek IT, Black karena memang IT. sekarang itu Oke. adalah tuntutan. Heeh. Ya, Yang tuntutan. kedua, kami sering itu mengadakan rutinan KKGA, Bu. Dari Apa situlah itu? kami sering KKGA, ya, Forum KKG, Guru Oh iya, Agama. KKG. Kumpulan Jadi kami dari ya. situ kami sering eh, bertanya dengan guru-guru yang lain, dan bahkan saling memberikan masukan-masukan dan memberikan ilmu-ilmu yang mereka bisa dipakai di dalam forum itu. Hmm. Terus, apa lagi kira-kira? Banyak loh, Pak. Ya, kemudian eh, memberikan pembelajaran-pembelajaran inovatif yang sesuai tuntutan mode zaman sekarang, mungkin dengan PPT, dengan mengambil dari materi-materi googling dan lain sebagainya, Bu, dengan sifat-sifat yang lebih menarik untuk bisa dipahami oleh anak. Ada lagi? Siap, Bu. Siap. Cuman itu Sementara, Bu. sementara ya. Oke. Tadi intinya pertama harus melek IT ya tadi, Pak ya. Iya, Bu. Iya, itu harus tuh. Sekarang sesuai dengan apalagi kurikulum kita kan kurikulum merdeka ya, Pak ya. Nah, gitu. Nah, jadi harus ya tidak boleh lagi gaptek. Seorang guru tidak boleh gaptek lagi. Siap. Harus melek kata Bapak tadi. Nah, terus kira-kira pertanyaan berikutnya. Sebagai seorang guru ya, bagaimana Bapak, cara Bapak untuk meningkatkan efektivitas pengajaran dan mengidentifikasikan bidang-bidang yang memerlukan perbaikan? Siap. Dalam mengefektifkan, intinya di sini adalah waktu, Bu, ya. Ya, Waktu. Baik. Sebisa mungkin, pertama langkah saya adalah tepat waktu dalam jam pembelajaran. Artinya, karena keterbatasan jam, mungkin dalam satu hari itu hanya 3 jam, maka 3 jam itu harus kita maksimalkan dengan hmm, tetap sesuai dengan eh, modul, ya. Kita ambil dari pembukaan, inti, dan penutup. Nah, hmm, ketika nanti dalam pembelajaran itu memang materinya panjang dan tidak mencukupi untuk dalam waktu yang 3 jam itu, ya maka di sisi lain waktu, ketika ada jam-jam kosong misalnya, ataupun di guru kelas itu kosong, saya selalu minta izin, Bu, untuk mengisi jam saya yang hmm, sejujurnya memang harus ada ketinggalan harus saya sampaikan. Dan itu izin ya, dari guru yang kosong jamnya. Atau di jam lain, saya itu kan di jam pertama sebelum istirahat itu ada waktu 10 menit kurang lebih itu sampai 15 menit untuk sholat duha, Bu. hmm, Nah, di selesai sholat duha itu saya konfirmasi ulang lagi kepada anak-anak yang tadi dikasih pembelajaran. Disitulah sedikit banyak saya memberikan masukan tentang tambahan jam, Bu. ya. Jadi itu salah satunya, Pak ya, Ya, Bu. untuk meningkatkan efektivitas ya Aktivitas. pengajaran. Nah, terus bagaimana Bapak mengidentifikasi atau mengenali bidang-bidang yang memerlukan perbaikan itu? Apa yang dilakukan? Saya lihat dari nilai, Bu. Pertama Nilai. dari nilai, kedua dari keaktifan siswa tersebut, Hmm. keaktifan, kemudian dari monitoring tentang sejauh mana
anak itu mampu menyerap apa yang kita sampaikan melalui eh, tes lisan misalnya seperti itu, Bu. Evaluasi gitu ya Pak ya. Ya, Bu. Ya, evaluasi. Terus ada lagi? Ya tambahannya itu mungkin tugas-tugas di rumah yang memang harus dikerjakan, terkadang sedikit melenceng dari materi, tapi intinya yang berkaitan dengan akhlak mereka, berkaitan dengan pembelajaran PAI itu, Bu. Hmm. Untuk Ada lagi? memancing atau menambah nilai yang memang belum maksimal. Oh iya. Itu ya. Siap, Bu. Tambah lagi? Tidak? Cukup? Baik, terakhir coba Bapak berikan contoh ya. Bagaimana cara mengintegrasikan penilaian formatif ke dalam proses pembelajaran sehari-hari. Contoh penilaian formatif dalam pembelajaran sehari-hari. Formatif, Bu ya. Ya, Pertama, kita lihat dari perubahan sikap, mungkin berkaitan dengan eh, tingkah laku atau behaviornya, Bu ya. Ada ya. perubahan enggak ketika sebelum dikasih materi dan sesudah? Yang Hmm. kedua, dilihat dari level elektabilitas nilai formatifnya, Bu. Naik Ya. atau tidak. Jadi dari situ kami bisa mengukur bahwa Hmm. memang betul-betul apa yang saya ajarkan, saya sampaikan itu berhasil atau belum. Terima kasih, Ya, Bu. ya. Ya cukup Bu itu, Bu Pioni. Terima kasih, Bu. Ya, selamat Pak Budiono. Amin, amin. Yang keenam siapa nih?